Masa jahiliyah merupakan masa di mana masyarakatnya jauh dari norma-norma moralitas dan ajaran tauhid ilahiyah. Mereka berperangai buruk dan kasar, menyembah berhala, serta merendahkan derajat wanita. Hayya 'alal falah! Hayya 'alal falah! Kemudian, cahaya Islam datang ke muka bumi. Di antaranya adalah untuk menyemai benih iman di hati mereka sebagai landasan berperilaku bagaimana mereka bertuhan, menghormati sesama, dan menghapus pandangan jahiliyah terhadap wanita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan langsung baiatnya di hadapan para sahabat tentang ajaran Islam yang menghormati sesama. Bagaimana isi baiatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 8 Hijriah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membuka kota Mekah dan mengislamkan masyarakat Quraisy, masuk Islamlah salah satu tokoh wanita di masa Quraisy dahulu yang memusuhi Nabi. Dia adalah Hindun. Hindun adalah ibunya sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu dan istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Mereka semua nanti masuk Islam. Hindun, begitu dia masuk Islam, maka para wanita yang masuk Islam itu dibaiat oleh Nabi. Mereka harus bersumpah setia di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumpah setia mereka atau baiat mereka isinya adalah yang ada di akhir surat Al-Mumtahanah. Mari kita lihat beberapa isinya dan bagaimana kisah Hindun ketika diminta untuk berbaiat itu. Yang pertama adalah Allah yusyrikna billah, tidak boleh lagi berbuat kemusyrikan. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh memotong binatang untuk berhalanya, jadi tidak boleh berbuat kemusyrikan. Wala yasriqna, dan kalian juga tidak boleh mencuri. Ketika mereka dibaiat agar tidak boleh berbuat kemusyrikan, mereka siap. Ketika diminta untuk berjanji tidak lagi mencuri, mereka siap. Begitu sampai pada yang ketiga, wala yaznin, dan kalian juga tidak boleh berzina. Maka Hindun protes, tapi menarik protesnya. Protesnya bukan tidak mau berhenti zina, bukan. Justru mengejutkan. Protesnya adalah, ya Rasulullah, kami ini adalah wanita merdeka, bukan budak. Dan zina itu adalah pekerjaan para budak. Ini tamparan keras bagi kita dan zaman kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah tercatat sebuah kisah tentang awal mula perzinahan di muka bumi, yakni terjadi pada zaman cucu Nabi Adam alaihissalam, yakni Nabi Syits alaihissalam. Nabi Syits alaihissalam merupakan adik laki-laki dari Qabil dan Habil. Setelah terjadi pembunuhan Habil yang dilakukan oleh Qabil, Qabil membawa lari istri saudaranya itu meninggalkan gunung tempat mereka tinggal. Mereka lari menuju dataran biasa, di mana hiduplah keturunan Qabil yang gemar melakukan maksiat dan membuat dosa. Keturunan masyarakat Qabil adalah masyarakat yang di sana menyebar berbagai macam dosa. Sementara yang tinggal di gunung nanti adalah tinggal salah satunya anak Adam yang lain yang namanya Syith. Dan Syith disebut adalah nabi setelah Adam alaihissalam, sebelum Nabiullah Idris. Syith ini punya keturunan di gunung dan itu adalah masyarakat yang merupakan masyarakat Nabi Syith. Dan anak turunnya yang laki-laki wajahnya jelek, sementara yang perempuan cantik-cantik. Berbeda dengan masyarakat anak-anaknya Syith. Ini berbeda, mereka sebaliknya. Mereka laki-lakinya tampan-tampan, sementara yang wanitanya wajahnya tidak cantik. Maka di bawah sana mereka punya ide. Jadi masyarakat Qabil ini punya ide, di mana yang wanita yang cantik-cantik itu mereka mulai berdandan seksi, kemudian mereka mulai membuat tarian dengan ditonton oleh kaum laki-laki, sampai akhirnya mereka memiliki sebuah pesta. Nah, ini sejarah awal pesta kemungkaran. Begitu pesta maksiat itu digelar, masyarakat Nabi Syits alaihissalam yang ada di gunung mendengar. Iman yang lemah di dalam hati membuat setan mudah mempengaruhi masyarakat Syits, sehingga mereka turun dan ikut serta dalam pesta tersebut.
masyarakat yang di atas gunung itu masyarakat soleh sebenarnya, aslinya masyarakat Syith, Nabiullah Syith alaihissalam. Di bawah adalah wanita-wanita cantik yang sedang berjoget, dan masyarakat dari atas pegunungan ini yang turun kan laki-laki, dan laki-laki mereka tampan-tampan. Maka akhirnya ikut bergabung. Laki-laki yang tampan-tampan yang lemah iman ini ikut bergabung dalam pesta dengan wanita-wanita yang cantik itu, dan di sanalah kemudian terjadi kemungkaran pertama di muka bumi yang dikenal dengan zina. Ya, karena iman yang lemah, masyarakat Nabi Syith alaihissalam pun tergoda. Mereka ikut larut dalam pesta kaum Qabil yang penuh dosa. Bahkan terjadilah perbuatan zina yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah fahisyah, yaitu sebuah kekejian. Dan itulah yang mengawalinya sampai kemudian akhirnya terdengarlah perbuatan zina ini terdengar sampai ke gunung, sehingga terus berkurang, makin lama makin berkuranglah masyarakat Nabiullah Syith di atas sana, dan orang-orang yang turun yang berzina itulah yang nanti akan memerangi, mempersulit orang-orang yang beriman yang merupakan keturunan Nabiullah Syith alaihissalam. Sejak peristiwa tersebut, perbuatan keji itu semakin berkembang dan ditiru oleh generasi selanjutnya. Bahkan dianggap mubah oleh beberapa kalangan meski berdampak buruk bagi masyarakat itu. Hingga tiba masa jahiliyah, yakni beberapa tahun sebelum ajaran Islam hadir lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perzinahan itu diatasnamakan oleh 4 jenis pernikahan yang pada saat itu marak dilakukan. Apa saja 4 jenis pernikahan itu? Pada masa jahiliyah, hubungan di antara perempuan dan laki-laki tidak berbeda dengan hewan. Bahkan kebiasaan ini masih berlangsung sejak sebelum dan sesudah Rasulullah SAW hadir dan menyebar syariat Islam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada masa jahiliyah terdapat 4 jenis pernikahan yang marak dilakukan. Yang pertama adalah pernikahan al-mukhadanah atau melegalkan perselingkuhan. Kalau akhdan, al-mukhadanah itu adalah sebenarnya adalah seorang wanita yang dia punya suami, tetapi legal bagi wanita itu untuk punya selingkuhan kalau bahasa kitanya. Hari ini kita punya selingkuhan, jadi mereka dia boleh zina dengan siapapun dari teman-temannya. Walaupun di dalam tema ini mereka punya kaidah, yang penting tidak ketahuan. Jadi harus rahasia. Karena kalau dia tidak rahasia, mereka sebagian masyarakat Arab pun bahkan masih menganggap sebagai pengkhianatan terhadap suaminya. Perlu diketahui sebagai catatan, peraturan-peraturan perzinahan itu di masyarakat jahiliyah dulu itu boleh bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki bebas, terserah mau berbuat apa saja. Tapi kalau perempuan mereka masih punya aturan-aturan. Tadi contohnya bahwa kalau sifatnya punya selingkuhan, yang penting tidak ketahuan. Mirip dengan al-mukhalladah, pernikahan jenis kedua disebut sebagai pernikahan ar-rohat, yakni pernikahan yang melegalkan poliandri, bahkan hingga jumlahnya 10 orang. Ada contohnya namanya adalah rohat. Rohat itu artinya sekelompok orang, biasanya jumlahnya 10. Seorang perempuan boleh tidur dengan 10 orang, boleh zina dengan 10 orang laki-laki. Kalau perempuan itu kemudian hamil, maka si perempuan ini melahirkan, perempuan ini boleh dan itu legal menunjuk siapa ayah dari bayi yang dilahirkannya. Dan nanti hukumnya, semua peraturan di masyarakat itu, bayi itu nisbatnya kepada bapak yang ditunjuk dari 1 dari 10 orang itu. Seorang laki-laki yang ditunjuk oleh wanita tersebut harus menerima dengan tangan terbuka dan tidak boleh menolak untuk mengakui bayi tersebut adalah anaknya. Ya, ini adalah bagian dari cara jahiliyah merendahkan wanita. Bahkan jika sepasang suami istri sudah menikah dan belum memiliki keturunan, kaum jahiliyah melegalkan mengganti pasangan. Hal ini disebut dalam pernikahan jenis ketiga, yakni al-badal. Sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ada satu kata namanya al-badal. Al-badal itu artinya ganti, pengganti. Abu Hurairah mengatakan al-badal fil jahiliyah, bahwa badal itu kerjaan jahiliyah dulu. Itu adalah yang hari ini juga terjadi di sebagian masyarakat, waliyadzubillah, na'udzubillah, yaitu tukar suami istri. Jadi tukar-tukaran.
dia bertukar istri orang dengan istrinya dan dipertukar. Ini adalah pekerjaan jahiliyah dari dahulu. Kemudian juga ada istilah lain yang disebut dengan al-istibdha'. Al-istibdha' itu adalah perzinahan di mana kalau seorang laki perempuan menikah, kemudian tidak kunjung punya anak, maka sang suami memerintahkan istrinya untuk tidur dengan seseorang. Biasanya seseorang itu adalah tokoh di masyarakat. Tidur dengan tokoh di masyarakat itu, begitu hamil baru pulang. Begitu hamil baru pulang, dia tidak dicampuri sampai nanti dia melahirkan. Itu disebut istibdha' atau ingin mencari keturunan. Dan biasanya mereka senang kalau dicampuri istrinya oleh tokoh di masyarakatnya, karena artinya punya darah dari tokoh itu. Waliyadzubillah, semuanya perbuatan setan. Kemudian pernikahan jenis keempat adalah melegalkan secara terang-terangan persetubuhan dengan wanita yang menjajah tubuhnya. Pernikahan ini disebut sebagai pernikahan royat. Royat bermakna bendera, karena wanita ini menandai dirinya sudah siap dengan bendera yang dipasang di depan rumahnya. Dan kemudian ada yang disebut dengan sahibatul royat, yaitu para wanita yang menancapkan bendera di depan rumahnya. Ini resmi rumah-rumah pelacuran. Ini prostitusi resmi pelacuran. Jadi diletakkanlah bendera-bendera itu. Ada yang menyebutkan warna benderanya warna merah, diletakkan di depan rumah-rumah mereka. Kalau bendera dikibarkan hari itu, maka artinya wanita yang di dalam rumah itu sudah siap hari itu untuk membuka dirinya, menjual harga dirinya dan menjadi pelacur hari itu. Waliyadzubillah. Kemudian Islam datang. Di antaranya adalah untuk memberi pedoman hidup kepada manusia serta memuliakan derajat wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berulang-ulang memuji hambanya yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang wanita, juga sama. Allah memuji wanita mulia, yaitu Maryam. Maryam dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kalimat Allah. Allah menyampaikan, Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alam. Sesungguhnya Allah memilihmu, wahai Maryam, dan Allah mensucikanmu. Allah puji Maryam karena kesuciannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Sebelum Allah memuji Maryam dengan pujian-pujian yang lain, bahwa dia wanita yang beriman, wanita yang taat, ternyata Allah memuji dengan permulaan allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ajaran untuk menjaga kesucian tentu saja berimbang dengan sebab-sebab yang melandasinya. Di antaranya untuk menjaga kehormatan perempuan, mencegah anak-anak yang terlantar, mencegah bercampur baurnya nasab, serta menghindari jenis-jenis penyakit yang menular lewat hubungan bebas. Namun, apabila anak cucu Adam mengabaikan ajaran ini, maka Allah Ta'ala juga menyertai ancaman yang cepat atau lambat akan turun sebagai balasannya. Ini bisa dilihat dari fenomena alam yang muncul beberapa waktu belakangan, seperti gempa, longsor, ataupun gunung meletus. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengingatkan saat itu ditanya tentang gempa, peristiwa gempa. Dan bukankah hari ini kita mulai merasakan banyak gempa? Ini bukan sebatas fenomena alam. Kalau alam dari dulu ini alamnya ada. Gunung, lautan, daratan, lembah, semua ada. Gunung berapi, lautan, semua ada. Tapi gempa-gempa terjadi dan seterusnya juga bukan hanya sebatas masalah bahwa bumi sudah tua, memang bumi sudah tua. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya mabaluz zalazil, mengapa gempa bisa terjadi, beliau menjawabnya secara ilmiah, ruhiyah dan spiritual. Beliau mengatakan nomor satu poin pertama adalah idastabahuz zina. Kalau mereka itu masyarakat sudah menganggap zina itu mubah, artinya biasa dan boleh, halal-halal saja. Tidak hanya zina, peringatan ini juga berlaku terhadap segala perilaku jahiliyah yang menghalalkan perilaku yang Allah haramkan. Di antaranya adalah halalnya sutra bagi laki-laki dan musik yang melalaikan. Yang kedua adalah Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, layakunanna fi ummati, akan terjadi pada umatku, ada umatku yang yastahillunal hirra wal harira wal ma'azif. Mereka menghalalkan perzinahan, yastahil, artinya menganggap halal perzinahan, kemudian menganggap halal sutra bagi kaum laki-laki dan ma'azif dan musik. Mereka, kata Nabi SAW, itu akan dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah sampai tingkat menghalalkannya. Akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan hukuman yakhsifullahu bihimul ard, mereka akan Allah tenggelamkan ke dalam bumi, ambles dalam bumi. Peringatan ini bisa menjadi bahan kita semua untuk memuhasabah tentang peristiwa yang terjadi di muka bumi belakangan ini. Barangkali di antara musibah yang melanda merupakan teguran untuk kita agar senantiasa lebih banyak mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini merupakan pengingat dari Allah yang cemburu pada hambanya yang sehari-hari sibuk pada urusan dunia. Namun, jika pengikat ini belum juga memberi jera, maka terdapat ancaman lain untuk pelaku zina. Kemudian juga oleh Allah SWT, sebagian dari mereka dikutuk berubah menjadi al-qiradah wal khanazir, menjadi sebagian berubah menjadi monyet dan menjadi babi. Dia ancamannya sangat berat. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan tentang merebaknya prostitusi dan perzinahan. Sekali lagi bukan hanya dilakukan, tetapi sudah merebak dan dianggap biasa. Dalam riwayat lain adalah ar-riba wa zina, riba dan zina, nampaknya satu paket. Nabi SAW mengatakan illa fasha fihim, kecuali at-ta'un wal auja allati lam takun fi aslafihim allatina madaw. Tidaklah perzinahan, kekejian itu menyebar. Dalam riwayat lain bahkan dengan riba juga menyebar, kecuali akan menyebar ta'un. Ta'un adalah penyakit, wabah penyakit yang sulit diobati. Satu. Yang kedua adalah al-auja. Auja adalah kelaparan. Kelaparan. Masyarakat bumi kelaparan. Para ilmuwan menganggap bumi tidak lagi bisa memberi makan penduduknya. Padahal Allah tidak mungkin salah menciptakan manusia itu di bumi ini yang sangat kaya raya seperti yang kita lihat di bumi kita sekarang ini. Tetapi karena mereka tidak mampu mengelola kerakusan mereka, dan karena mereka tidak mampu menahan diri dari dosa zina dan riba. Maka dilakukan langkah antisipasi. Dalam Islam ada berbagai langkah antisipasi yang dilakukan. Dan menarik, di zaman Nabi SAW ada seorang anak muda yang datang ke Rasul, laki-laki datang ke Rasul SAW. Kemudian anak ini dengan sejujur-jujurnya dia berkata, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Saat itu sedang bersama Nabi dan bersama para sahabat. Anak muda datang dengan jujur, dia mengatakan izinkan saya berzina. Tentu sahabat marah, bahkan hampir mereka berdiri akan memukuli anak muda itu. Nabi mengatakan jangan. Lihat, ini pelajaran mahal. Bagaimana Nabi mengatasi gejolak di anak-anak muda kita, di anak muda di zaman itu yang dengan jujur dia mengatakan izinkan aku berzina. Maka Nabi mengatakan dengan dekatkan anak muda itu, jangan dimarahi. Maka Nabi mengatakan, bagaimana kalau ibumu dizinai orang, dia marah, dia bilang saya akan marah besar. Kata Nabi yang akan bagaimana kalau putrimu dizinai, dia juga marah. Gimana kalau saudarimu, bagaimana kalau bibimu. Orang muda itu marah. Kemudian Nabi mengatakan yang akan kau zinai adalah kalau tidak ibunya orang lain, putrinya orang lain, saudarinya orang lain, atau bibinya orang lain. Logikanya dinaikkan. Ini membuktikan bahwa perzinahan itu secerdas apapun yang orang yang melakukannya berarti logikanya mati. Sehingga ketika seperti itu anak muda sudah seperti itu, baru kemudian Nabi memegang dadanya, berikan sentuhan, dipegang dadanya, kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, sucikan jiwanya dan jagalah kemaluannya.